alat semprot air, dan kaleng penampung muntah. Setelah semua itu terpenuhi, maka tim ruqyah selama 30 menit membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa matsur yang disertai perintah dan ancaman agar jin yang ada dalam tubuh pasien keluar. Tahap kedua penanganan ruqyah adalah perorangan, yaitu pasien akan diterapi sesuai nomor urut pendaftaran. Biasanya terapi berlangsung selama 30 menit, atau tergantung kondisi pasiennya. Ketika terapi akan ada reaksi yang terjadi. Ada 3 jenis reaksi, yaitu tidak terjadi apa-apa, reaksi ringan, dan reaksi berat. Bentuk reaksi ringan adalah pasien akan mengalami kesemutan, adanya hawa panas atau dingin, dada berdebar-debar dan terasa sesak, badan seperti terangkat ke atas, menangis, tersenyum atau tertawa, perut mual, dan badan seolah kaku. Adapun reaksi berat yang terjadi adalah jin yang ada dalam tubuh berbicara, menjerit-jerit dan berteriak histeris, mengeluarkan gerakan badan seperti jurus bela diri, menyerang penerapi, teriak dan berjingkrak-jingkrak, kepanasan, dan muntah-muntah. Jika reaksinya berat, maka tim akan memberikan perlakuan khusus, seperti dipukul, dipijat, dikunci, dan disemprot air ruqyah. Tentunya semua tindakan tersebut tidak mencelakai pasien. Tidak semua pasien yang diruqyah mendapat efek negatif. Oleh karena itu, bagi pasien yang hamil, pernah dioperasi, mengalami gangguan hipertensi, jantung, epilepsi, stroke, diabetes mellitus, diwajibkan konsultasi medis kepada tim yang ada. Nggak berani namanya tidur sendiri, keluar rumah sendiri, karena setiap saya melakukan aktivitas saya terganggu oleh hal-hal yang nggak bisa dilihat, yang merugikan saya dalam artian menakuti saya, entah selingan orang lewat, entah tiba-tiba ada tangan atau ada kepala yang tiba-tiba merangkul saya. Akhirnya saya berkomitmen sampai kapan saya diperbudak oleh rasa takut. Akhirnya pesantren saya membuka pengisian tenaga dalam untuk kekebalan. Dan itu saya nyeleneh, dalam arti nyeleneh kurang dalam tahapan saya belajar hanya kebal doang, sedangkan apa yang saya miliki sebelum saya masukin pesantren saya harus kembangin. Akhirnya saya belajar di Galunggung, di pesantren, untuk belajar kekebalan, pasang susuk, terus terapi perawan, udah gitu nangkep jin ke dalam botol, memperlihatkan kepada orang yang kena kemasukan jin, bahwa jin itu bentuknya seperti ini, untuk dilihatkan kepada wajah seseorang yang taruhlah kemasukan. Sampai sekarang saya mengatasi guna-guna, teluh, pelet, terus gendam, susuk, pengasihan, pelarisan, kekebalan, dan macam-macam yang lainnya. Ini karena setiap saya melakukan pengobatan untuk masalah teluh atau guna-guna, saya selalu ada dapat serangan penyakit yang dokter sendiri nggak tahu apa penyebabnya. Pada akhirnya saya lihat di televisi bahwa ada yang namanya terapi ruqyah, terus saya pelajarin lagi ruqyah itu seperti apa, bahwa ruqyah itu sebuah bacaan untuk istilahnya taruhlah menenteramkan hati, kalau kata saya bilang. Saya coba-coba, akhirnya saya kemari untuk melakukan terapi ruqyah.
badan entang dari ujung kaki ujung kepala itu nggak ada beban. Sebelum seperti saya datang ke sini itu rasanya seperti saya manggul batu yang entah berapa kilo beratnya. Ruqyah merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi bukan segalanya ruqyah. Karena itu pun akan mendekati ke arah kemusyrikan. Untuk itu, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, serta hadis, mendirikan sholat 5 waktu dengan tepat, dan berjamaah, ditambah dengan sholat sunnah, menghancurkan jimat, dan bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada jumlah yang pasti berapa kali orang harus diterapi. Ada yang cukup sekali, ada yang butuh beberapa kali. Akhirnya, segala ikhtiar ini tak ada gunanya tanpa adanya kesungguhan niat, komitmen pribadi untuk memperbaiki diri, serta usaha yang tidak pernah henti untuk menapaki tangga kebaikan. Meski setapak demi setapak, menuju cita-cita mulia, hidup di atas keimanan bersama kehendak kuat, doa, dan pengharapan tulus kepada Allah yang Maha Memberi Karunia, kita bisa berubah, bisa memilih, dan kita bisa memulai saat ini juga.